warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan manajemen operasional yang beranggotakan Disma Nuriskia, Suni Elvia Putri, Reza Kusmawati, MD Masuhendra, Ferawati, dan Alnizar Septian. Dalam pengerjaan proyeknya, banyak perusahaan yang selama ini untuk menentukan waktu dan biaya yang dibutuhkan hanya berdasarkan pengalaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, hingga tingkat kemajuan proyek dapat kembali ke rencana semula diperlukan suatu metode dalam mengelola sebuah proyek. Salah satu metode yang dapat mempercepat waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah metode CPM, Critical Path Method, metode jalur kritis, dan PET, Project Evaluation and Review Technique. Apa itu CPM? Critical Path Method adalah metode analisis perancangan alur proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya, yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Penggunaan metode CPM dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek. Oke, selanjutnya saya akan membacakan untuk kelebihan dari CPM. Kelebihan dan kekurangan CPM. Yang pertama, untuk kelebihannya itu menghemat waktu dan biaya proyek. Yang kedua, alat komunikasi yang efektif. Yang ketiga, berguna untuk mengetahui pekerjaan mana yang bersifat kritis. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung toleransi keterlambatan suatu pekerjaan yang tidak bersifat kritis. Selanjutnya untuk kekurangannya, kekurangan CPM itu yang pertama, pekerjaannya menjadi terlalu banyak, penilaian durasi pekerjaan, penilaian interdependensi pekerjaan, dan selanjutnya pembuatan dan pembaca jadwal yang jauh lebih sulit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk contoh soal dari CPM. Untuk CPM itu ada kegiatan, pendahuluan, durasi atau waktu. Nah, di sini untuk kegiatan yang pertama itu ada A, itu tidak memiliki pendahuluan dengan durasi waktu itu 5 bulan, dan bagi B tidak juga memiliki pendahuluan dengan durasi waktu itu 4 bulan. Untuk C itu pendahuluannya A dengan durasi waktu 8 bulan, D pendahuluannya B dengan durasi waktu 3 bulan. Oke, untuk kemudian di sini untuk E dan F itu memiliki pendahuluan yang sama, yaitu pendahuluannya C dan D dengan memiliki durasi waktu itu 7 bulan dan 5 bulan. Kemudian untuk G itu memiliki pendahuluan E dengan durasi waktu 4 bulan. Dan untuk yang H itu pendahuluannya F dengan durasi waktu 3 bulan. Kegiatan I dengan pendahuluan G dan H dengan durasi waktu itu 9 bulan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis dari proyek tersebut. Oke, kita selesaikan satu, ini yang di jaringan kerja. Untuk jaringan kerja itu karena kegiatan A dan B tidak memiliki pendahuluan, maka dari itu kegiatan A harus berada di lingkaran yang sama. Kita buat saja di sini untuk lingkarannya. Yang pertama, kita tarik anak panahnya dari lingkaran pertama. Oke, jadi di sini A 5 bulan dan B itu 4 bulan durasi waktunya. Oke, selanjutnya itu kegiatan ketiga atau C itu pendahuluannya A, durasi waktunya itu 8 bulan. Nah, di sini untuk C itu kita tarik dari yang pendahuluan A. Pendahuluan A itu ada di lingkar nomor 2. C itu dengan durasi waktu 8 bulan. Selanjutnya itu yang D dengan pendahuluan B dengan durasi waktu 3 bulan. Yang D itu kita tarik dari anak panah yang D. D dengan durasi waktu 3 bulan. Oke, karena di sini C dan D memiliki pendahuluan yang sama, jadi kita harus bermuara di lingkaran yang sama. Contohnya seperti ini, C dan D kita buat di lingkar keempat. Oke, selanjutnya itu yang E. E bermuara dari C dan D. Kita buat di sini di anak panahnya, kita gariskan anak panahnya E dengan durasi waktu 7 bulan. Kemudian yang F itu juga sama, pendahuluannya C dan D, maka dari itu kita tarik dari lingkar yang sama, yaitu F 5 bulan. Selanjutnya itu yang G. G itu pendahuluannya E dengan durasi waktu 4 bulan. Kita tarik dari E ada di lingkar kelima,
kita tarik itu G di 4 bulan. Kemudian itu H pendahuluannya itu F dengan durasi waktu 3 bulan. Kita tarik H dari F itu di lingkar ke-6, H dengan durasi waktu 3 bulan. Kemudian karena di sini I tidak ada lagi, jadi di sini pendahuluannya itu ada di G dan H, yaitu 9 bulan. Jadi kita tarik dari G dan H. Yang bermuara di sini ada lingkar ke-7. Kemudian kita langsung tarik saja lurus seperti ini. I dengan durasi 9 bulan. Oke, beginilah untuk jaringan kerjanya. Setelah bagian jalur kritis. Nah, untuk proses penyelesaiannya yang jalur kritis itu kita jumlahkan ya. Untuk diagramnya sama seperti sebelumnya, namun di sini ada ditambahkan kolom terlebih dahulu. Nah, untuk menghitungnya itu jalur kanan yaitu dari awal menuju ke finish yaitu ditambahkan, sedangkan jalur kiri yaitu dari finish menuju ke awal yaitu dikurang. Oke, langsung saja untuk lingkar pertama, karena ini awal, kita langsung saja buat 0. Nah, artinya untuk nomor lingkar kedua yaitu langsung saja kita jumlahkan dengan kegiatan A yang durasi waktunya 5 bulan, yaitu kita tambahkan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan untuk kolom ketiga juga sama, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Oke, selanjutnya di kolom keempat, karena di sini dia mempunyai dua anak panah yang sama, jadi kita jumlahkan. Karena ini jalur kanan, kita ambil yang paling besar ya. Kita jumlahkan dulu. Untuk 5 ditambah 8 sama dengan 13. Dan 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita ambil yang paling besar yaitu 13. Oke, untuk lingkar keempat sudah dapat ya 13. Selanjutnya untuk lingkar kelima, karena tidak ada yang sama, jadi langsung saja kita jumlahkan. 13 ditambah 7 sama dengan 20. Dan begitu juga yang dengan 6. Artinya 13 ditambah 5 hasilnya 18. Nah, untuk lingkar ketujuh juga di sini sama, memiliki dua anak panah yang sama. Jadi kita pilih yang paling besar juga ya. 20 ditambah 4 sama dengan 24. 18 ditambah 3 sama dengan 21. Kita ambil yang 24 ya. Jadi yang lingkar ketujuh hasilnya itu 24. Oke, lanjut ke lingkar 8. Langsung saja kita jumlahkan. 24 ditambah dengan 9 yaitu hasilnya 33. Oke, selanjutnya langsung kita mulai ke jalur kiri. Nah, karena di sini hasilnya 33, baik start ataupun finish, itu jika di atasnya 33 berarti hasilnya juga akan sama, 33. Dan start kita juga akan langsung tuliskan 0. Jadi untuk start dan finish, untuk hasil atas dan bawahnya pasti sama. Oke, untuk lingkar ke-8 sudah terjawab ya. Selanjutnya lingkar ke-7. Langsung saja kita kurangkan karena ini jalur kiri. Jadi 33 dikurang 9 hasilnya 24. Untuk lingkar ke-6 yaitu 24 dikurang 3 hasilnya 21. Kemudian 24 dikurang 4 hasilnya 20. Oke, selanjutnya ini di lingkar keempat. Lingkar keempat memiliki dua jalur, yaitu jalur E atau F. Jadi karena ini jalur kiri, artinya kita kurangkan dan kita ambil hasil yang paling kecil. Kita mulai 20 dikurang 7 yaitu hasilnya 13, dan 21 dikurang 5 yaitu hasilnya 16. Oke, jadi kita ambil yang paling kecil yaitu 13. Langsung saja kita isi di sini 13 untuk kolom keempat. Selanjutnya untuk kolom ketiga yaitu 13 dikurang ketiga hasilnya 10, dan kolom kedua yaitu yang kedua yaitu 13 dikurangkan 8 yaitu hasilnya 5. Jadi kita taruh di lingkar kedua. Nah, untuk yang pertama tadi sudah dapat ya, hasilnya itu 0 karena hasilnya pasti sama atas dan bawah untuk start dan finish. Oke, di sini sudah dapat untuk jalur kanan dan jalur kirinya. Nah, sekarang untuk menentukan jalur kritisnya kita cari yang sama angkanya. Oke, kita lihat yang sama itu ada di kegiatan A, itu sama 5 dan 5. Kemudian yang C itu juga sama 13 dan 13. Kemudian yang E sama 20 20 dan G juga sama 24 24 dan I juga sama yaitu 33.
Nah, untuk menentukan jalur kritisnya kita jumlahkan saja. Kita lihat untuk kegiatan A itu durasi waktunya 5 bulan dan C durasi waktunya 8 bulan, E durasi waktunya 7 bulan, G durasi waktunya 4 bulan, dan I durasi waktunya 9 bulan. Jadi kita tambahkan yaitu 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 9 hasilnya 33. Oke, sudah sama ya untuk hasil jalur kritisnya dengan yang di diagram. Apa itu PERT? Program Evaluation and Review Technique adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan penyelesaian kegiatan yang acak. Bisa disebut PERT merupakan sebuah metode manajemen waktu yang akurat atas setiap aktivitas dalam proyek. Program Evaluation and Review Technique memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya ialah berguna pada tingkat manajemen proyek, menampilkan secara grafis jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan, dapat ditunjukkan kepada jalur kritis yaitu jalur yang tidak memiliki slang atau halangan, dapat memantau kemajuan proyek, serta secara tematis tidak terlalu rumit. Untuk kekurangan dari PERT ialah kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas. Hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan. Perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perencana PERT, fokus pada jalur kritis, jalur yang terlama, tanpa hambatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari PERT. Kita bisa perhatikan pada tabel dapat diketahui bahwa proyek X memiliki data sebagai berikut, memiliki 3 kolom waktu yaitu tercepat, normal, dan terlama. Dengan adanya 3 waktu pada kolom proyek X ini dapat dinyatakan bahwa proyek X dapat kita selesaikan menggunakan metode PERT. Sebelum itu kita harus membuat 2 kolom. Untuk rata-rata waktu yang diperkirakan ialah memiliki rumus A ditambah 4M ditambah B per 6. Sedangkan untuk kolom variance ialah dengan rumus B dikurang A per 6 kuadrat. Lalu dapat kita perhatikan pada kolom proyek X di bagian waktu memiliki 3 kolom, yaitu untuk tercepat memiliki nilai A, untuk normal memiliki nilai M, untuk B memiliki nilai terlama. Untuk penyelesaiannya ialah kita tinggal memasukkan angka pada tabel proyek X ke dalam rumus, yaitu dengan 5 ditambah 4 dikali 6 ditambah 7 per 6 sama dengan 36 per 6 dapat menghasilkan 6. Itu pada rata-rata waktu yang diperkirakan untuk aktivitas A. Lalu untuk variansnya, yaitu kita dapat perhatikan B dikurang A per 6 kuadrat, yaitu 7 dikurang 5 per 6 kuadrat, itu dapat menghasilkan hasil 0,11. Itu untuk aktivitas A pada kolom variance. Begitupun seterusnya. Dapat dilihat pada penjabaran kolom yang telah dikerjakan dan telah diselesaikan. Lalu selanjutnya kita akan mencari jaringan kerja. Kita perhatikan lagi pada proyek X memiliki tabel dengan data sebagai berikut. Kita bisa memasukkan untuk nilai A, B, dan C tidak memiliki pendahulu. Lalu setelah itu kita buat note dan kita letakkan panah kecil untuk A, B, dan C. Lalu kita lihat yang D, itu pendahuluannya terdapat pada A. Kita letakkan di depan aktivitas A yaitu D2. Lalu yang ketiga itu di kolom B itu, mohon maaf ini typo, ini untuk yang E3. Sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa untuk yang 6 itu dapat dari mana. Untuk yang 6 itu kita dapat dari hasil rata-rata waktu yang diperkirakan. Lalu kita jabarkan dan kita masukkan pada jaringan kerja agar kita dapat mengetahuinya. Setelah itu, setelah E, kita F, kita masukkan pada jaringan kerja G, H, I, dan J, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari jalur kritis. Dapat diperhatikan kita
mengurutkannya dari yang teratas, tengah, lalu paling bawah. Untuk yang atas ada ADI yaitu 6 ditambah 2 ditambah 5 dapat menghasilkan 13. Lalu BEHJ yaitu 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 menghasilkan 14. Lalu CFHJ yaitu 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 3 menghasilkan 17. Lalu yang terakhir ialah CGJ yaitu 4 ditambah 3 ditambah 3 menghasilkan 10. Untuk jalur kritis ini dapat kita perhatikan bahwa nilai jalur kritis yang dapat kita ambil ialah nilai terbesar dari nilai jaringan kerja yang telah kita urutkan. Yaitu dapat kita perhatikan bahwa nilai terbesarnya berada pada CFHJ yaitu 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 3 menghasilkan nilai 17. Oke, kemungkinan untuk penyelesaian proyek X dalam 19 minggu. Dengan rumus yaitu durasi yang ditanya dikurang waktu penyelesaian diharapkan dengan S per S. Oke, di sini kita akan mengerjakan yang S akar varians proyek terlebih dahulu. Kita masukkan S lalu akar 1 ditambah 1 77 ditambah 1 ditambah 1. Hasil ini kita dapatkan dari nilai jalur kritis yang didapatkan tadi. Ialah terdapat pada CFHJ pada huruf tersebut. Lalu setelah itu untuk 1 ditambah 177 ditambah 1 ditambah 1 itu didapatkan dari hasil pengerjaan dari kolom variance tadi. Kalian bisa perhatikan di situ bahwa kalau misalnya untuk C ialah nilainya adalah 1 dan untuk nilai F ialah 1,77 dan nilai H ialah 1 dan untuk nilai J ialah 1. Lalu kalian bisa menjumlahkannya dengan mendapatkan hasil 4,77 dan disederhanakan menjadi 2,18. Lalu masuk ke rumus yang tadi. Durasi yang ditanya dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dengan S per S yaitu 19 itu waktu proyek X kemungkinan yang dapat diselesaikan. Dikurang 17 ialah hasil dari jalur kritis per 2,18. Mohon maaf, ini typo. Ini ialah 2,18 sama dengan 19 dikurang 17 ialah 2 per 2,18. Itu memiliki hasil 0,9172. Yang dapat disederhanakan ialah 0,92. Jadi hasil penyelesaiannya ialah 0,812. 12 minggu 82,12. Perbedaan CPM dan PERT. Yang pertama, PERT menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan, yaitu waktu tercepat, terlama, serta terlayak. CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua, PERT menekankan tepat waktu, sedangkan pada CPM menekankan tempat biaya. Dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan presidensial, sedangkan pada CPM, tanda panah adalah kegiatan. Persamaan CPM dan PERT. 1. Menggunakan diagram anak panah untuk menggambarkan kegiatan, perencanaan, dan pengendalian proyek. Kedua, mengenal istilah jalur kritis dan float atau slack, serta memerlukan persyaratan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, mendeskripsikan aktivitas proyek dalam jaringan kerja dan mampu dilakukan sebagai analisis untuk pengambilan keputusan tentang waktu, biaya, serta penggunaan sumber daya. Kesimpulan, CPM dan PERT merupakan alat analisis proyek yang sudah banyak dikenal di bidang manajemen. Proyek terdiri atas serangkaian kegiatan dan beberapa di antara kegiatan tersebut saling terkait. Suatu kegiatan hanya dapat dilakukan setelah kegiatan sebelumnya selesai dilakukan. Serangkaian kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam sebuah program.